masih berada di luar gandeng sini untuk bisa malam dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Sugeng Sarjadi Award bertempat di Hotel Four Seasons 19 September 2013. Mengucapkan terima kasih atas penampilan SD Citra Indonesia SSSG. Award the Director of Indonesia 2110. Isi kami adalah Efisiensi, akuntabilitas, bisnis strategis, dan berbagai peduli yaitu sambutan oleh Direktur Eksekutif SSSG Widodo yang akan memberikan kuliah umum malam ini kepada kita semua, Sugeng Sarjadi, Isati, kemudian ada Anies Baswedan, Johan Budi, terima kasih, Ibu Muriati, Kang Seto, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ada juga Pak Sugeng sebenarnya. Kemudian Ibu Muriati itu berada di arena pasar, tetapi juga ikut membangun yang namanya sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi kita yang alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun dan terus maju walaupun perlahan-lahan, tetapi kita tetap optimis. Saya pikir kita semua di sini tetap optimis. Malam ini adalah hari ulang tahun keempat. Sebenarnya ulang Bapak Gubernur DKI bernegara. Berikutnya, apa itu bernegara? Ini nanti yang disebut oleh saudara Fajrul. Bernegara itu adalah tentang berkonstitusi, tidak ada lain. Hanya itu. Lalu berkonstitusi apa? Berkonstitusi pada intinya adalah ini yang dikerjakan oleh Gubernur DKI juga, mengatur anggaran pendapatan dan belanja yang memang diharapkan atau yang diamanahkan oleh konstitusi itu. Kalau Republik Indonesia mengamanahkan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya katanya itu. Tidak ada lain kecuali itu. Jadi kalau ada uang, ya dipakainya untuk itu. Yang harus kita applause kemarin dari Gubernur DKI adalah bertahun-tahun itu karena abang nggak bisa dibersihkan. Ya kok bisa? Saya tidak kampanye buat Pak Jokowi, tapi itu yang ada yang kita lihat cold fact adalah itu. Nah ini
Bapak Gubernur yang saya agak kaget hari ini lucu. Jadi ini juga saya desain tiket itu berpolitik, ya berpolitik karena bukan berpolitik, tapi berpolitik untuk orang-orang yang tidak berpolitik. Saya, Saudara Fajrul, Saudara Soekardi berpolitik bukan mengejar kekuasaan, itu urusan kami. Jadi begini misalnya, ICW itu berpolitik, tapi the politics of the non-political. Bayangkan Pak Jokowi kalau nggak ada ICW, emangnya partai politik ngomong tentang mengejar korupsi? Enggak. Kontras, fitrah, lembaga-lembaga sosial itu. Jadi lembaga-lembaga non-government itu jangan dibenci, dirangkul. Jadi yang menarik ini karena berpolitik, ini nggak enak saya katakan hari ini. Lucu, di PDIP yang di tegur-tegur Mbak Mega, Cak Kardi, yaitu orangnya, direktur saya di Sugeng Sari Syndicate. Hari ini pekerjaannya Fajrul Rahman, aktivis yang mengerikan gitu loh. Hari ini kebetulan dia. Nah, saya yang udah 72 tahun ini yang repot lagi. Saya anggotanya Pak Saudi Marabesi yang ada di sini. Anggota apa namanya? Komite Konvensi Partai Demokrat. Jadi ada Partai Demokrat, ada PDI, ada yang sekarang ini. Jadi Pak Jokowi ini hadir di satu tempat yang seperti itu. Nah, berikutnya saya hanya ingin membacakan, karena kalau saya tidak membacakan nanti mau ngantikan Tuhan ngomong. Tapi ini tulisan tahun 79 bulan Juni yang dimuat oleh Harian Kompas. Saya adalah jadi kolumnis Kompas sudah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati senior saya, Mas Anies, Pak Johan, ada Bu Mulyati, Pak Seto, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga Excellency Ambassador Iran, Pak Bondan, Pak Cepi, biar kelihatan bahwa saya sekarang sudah mulai hafal semuanya gitu. Saya kadang-kadang juga heran, jadi dan mungkin bukan Pak Sugeng saja yang menyampaikan. Saya buka YouTube waktu beliau, Mas Fajrul dan siapa itu menyampaikan bahwa wajah Jokowi itu wajah desa, wajah kampung gitu. Tapi ternyata yang ngomong seperti itu kan tidak hanya Pak Sugeng saja, koran-koran ngomongnya gitu. Perasaan saya ganteng. Perasaan saya. Wong saya kalau ke mana-mana itu, entah ke pasar, entah ke kampung, entah ke pinggir sungai, semua orang ngajak foto saya. Kalau nggak ganteng, mana mau mereka foto dengan saya. Tapi bukti membuktikan, jadi pengalaman membuktikan bahwa memang ya wajah saya ya kayak gini. Itu terbukti waktu saya jadi wali kota. Saya pertama jadi wali kota itu dan sudah saya tekan bolak-balik. Saya diberi ajudan yang ganteng, tinggi tegap, 3 bulan saya nggak pernah tamu yang hadir di kantor saya itu nyalami saya, nggak pernah. Yang disalami ajudan saya terus. Ya itu karena benar, artinya
pengaman dan bukti itu membuktikan bahwa ya wajah saya mungkin nggak apa, kalau Jawa nggak mitayani, nggak apa, nggak punya performa jadi wali kota. Jadi salami ajudan saya, terus ajudan salami, nggak kuat 3 bulan saya ganti. Dengan orang yang lebih jelek dari saya. Bapak Ibu mungkin pengen kenal ajudan saya yang sekarang. Des. Ini ajudan saya yang sekarang. Namanya Desta. Dia ini saya pilih dari 10 orang yang saya nggak mau dipilihkan sekarang. Saya sudah nggak percaya pada birokrasi. Sudah beri saya 10 dari STPDN, saya yang akan pilih. Saya tes ternyata yang paling pintar ajudan saya ini, sekarang saya pilih. Ya, terima kasih. Tapi sekarang ada, kalau sekarang kan saya udah ya beritain terus ya kemana-mana, tahu yang namanya. Dan yang kedua, saya memang paling, saya dulu waktu jadi wali kota juga, saya rumah kota, di sini juga sama. Yang jaga di dalam itu kalau saya pakaiannya hitam-hitam, ini ngapain? Saya masuk, ini pada ngapain? Saya datang kayak semua gini semua. Besoknya langsung dah yang 27 hilang, saya butuh 3 aja. Kemudian juga ini yang awal-awal itu tidak senang di apa ya, dari dulu datang ke sebuah tempat pakai nguing-nguing itu, di belakangnya kepala dinas saya 15 mobil, udahlah nggak usah ada yang ikut, saya ingin pergi sendiri. Tapi di Jakarta katanya jangan dihilangin semua Pak, mobil hilang, sepeda motor yang nguing-nguing hilang harus dipakai, itu udah dibeli dari uang rakyat. Ya udah saya pakai 1 gitu kan kalau pas perlu lah, kalau enggak ya nggak saya pakai. Saya belum ngerti ternyata dikawal itu beda-beda. Jadi dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat, Jakarta Selatan itu ganti. Jadi Jakarta Pusat kan kalau mengantar ke Jakarta Selatan itu sampai di perbatasan diganti oleh Jakarta Selatan. Jakarta Pusat ke Jakarta Barat diganti yang wing-wingnya oleh Jakarta Barat. Yang di sini saya beritahu, kalau ngawal saya yang sopan, lurus saja, nggak usah pakai gini-gini. Udah nguing-nguing gini-gini. Nah, yang di Jakarta Barat belum tahu, nganter saya yang dari sini kan apa, lurus gitu sopan. Sampai di Jakarta Barat diterima oleh yang gini-gini, nguing-nguing. Saya ini apa? Udah saya jambil ke sopir saya, kita belok kiri. Dia yang nguing saya kiri. Mungkin sampai nggak tahu 500 meter atau apa 1 kilo dia nengok ke belakang. Kok gubernurku nggak ada? Ya dia kapok. Baiklah, nanti saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan Jakarta. Waduh, ini Bapak, saya tadi tergesa-gesa. Ya terus sudah. Ini penduduk kita. Nah ini enggak, saya ingin masalah kemacetan, masalah banjir, masalah perumahan-perumahan kumuh, kemudian juga masalah kualitas hidup dari masyarakat dan macet yang kita rasakan setiap hari. Banjir yang ini yang banyak perlu diketahui oleh masyarakat bahwa 13 selain sungai yang kecil-kecil dan selokan itu adalah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat. 13 sungai
Ciliwung, Angke, Pesanggerahan, Sunter, dan yang lainnya itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga terus kami tidak bisa apa-apa. Itulah problem yang ada. Kemudian banyak yang menyampaikan kenapa Jokowi itu tiap hari ke bawah terus. Ya karena saya ingin menguasai masalah, saya ingin menguasai problem, saya ingin menguasai persoalan-persoalan yang ada di DKI. Saya ingin mendengar langsung, saya ingin merasakan langsung sebetulnya persoalannya apa sih, problemnya yang real itu apa. Saya nggak mau diberitahu dari lurah, dari camat atau dari dinas. Yang bahayanya adalah kalau mereka memberikan saya hal-hal yang baik-baik, yang nyenengin aja, yang udah bagus Pak, gimana? Bagus Pak, tanya lagi bagus Pak, ABS semua yang repot. Sehingga inilah perlunya menurut saya dalam merencanakan sebuah desain kebijakan itu mendengar langsung kesulitan masyarakat apa, kebutuhan masyarakat apa, persoalan di lapangan apa, masalah yang ada di lapangan apa, ini kita ketahui langsung. Jadi desain kebijakan baik yang makro maupun yang kebijakan lapangan itu betul-betul kita putuskan tepat, benar. Karena percuma kita tahu persoalannya kemudian kita tidak memutuskan sesuatu. Yang namanya pemimpin mestinya ya, kalau ada persoalan segera putuskan, risiko apapun harus diterima. Bawah itu yang sakit dari rumah ke rumah, kita lihat dari rumah, itu tergeletak banyak sekali. Bapaknya sakit nggak bisa bawa ke rumah sakit, ibunya sakit di rumah sakit nggak bisa bawa pulang ke rumah, dibolak-balik gitu. Anaknya sakit nggak bisa bawa ke rumah sakit, yang anaknya dan di rumah sakit nggak bisa bawa pulang ke rumah, banyak sekali. Dan terbukti waktu kita mengeluarkan yang namanya kartu Jakarta Sehat, kartunya pasti saya kantongi kemana-mana. Kartunya ini membangun sistem, beludak. Ada tambahan pada saat itu bulan November, Desember, Januari, Februari, ada tambahan pasien yang dibawa ke rumah sakit 510.000. Ya wajar dong kalau ruang nggak cukup, rumah sakit nggak cukup. Tapi kalau ini tidak kita putuskan, mereka yang meninggal di rumah itu akan puluhan ribu banyaknya, karena nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Yang itu yang saya mau dimakzulkan yaitu mau dimakzulkan ya jelas dong. Ini yang sakit bertumpuk-tumpuk dibawa ke rumah sakit semuanya ya pasti nggak cukup. Sehingga yang kelas 1 potong jadi kelas 3, yang kelas 2 potong jadi kelas 3 supaya rakyat semuanya bisa dirawat. Saya ke rumah sakit, saya tanyakan kalau yang nunggu, ibu udah nunggu dari jam berapa? Jam 2 malam Pak. Saya ke sana sekarang udah dapat, sudah Pak, udah dapat kamar Pak. Tapi masuknya nanti masih 3 hari lagi. Dapat kamar tapi masuknya 3 hari lagi. Saya senang juga daripada dia juga di rumah sudah bertahun-tahun. Artinya apa? Ya itulah sebuah keputusan politik yang harus kita ambil. Perkara saya ngeluarin ini mau dimakzulkan, mau di impeachment, silakan kan. Saya juga ngomong silakan, nah gitu aja. Ya gimana? Saya juga nggak bisa ngomong yang lain kecuali silakan. Mau lobby gimana? Ya sudah. Tapi ternyata ya nggak jadi. Nggak tahu sebabnya apa juga, nggak tahu saya. Ini kemacetan Jakarta seperti ini dan ini sudah di. Ya, saya lihat di lapangan. Nah, seperti ini supaya yang belum pernah ke Tanah Abang, ya seperti ini jalan besar itu. Terus Abang itu, saya hari pertama mau masuk ke lapangan, nggak boleh sama Polda. Geser, saya berikan solusi. Nah, dimasukkan ke blok D itu yang di blok D. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu belanja ke sini biar mereka seneng, melaris kan seneng. Ini blocking yang lucu, bertahun-tahun dibiarkan mangkrak, nggak diapa-apain. Ini saya beri waktu
hanya kurang lebih sebulan untuk merapikan semuanya. Itu kalau dikerjakan dengan anu normal mungkin paling tidak 7 bulan. Harus lelang, langsung nggak usah lelang-lelangan, udah pokoknya langsung dicat. Nggak ada cat, saya carikan cat, udah sampai malam jam 10 saya bawakan cat sendiri. Enggak, biar mereka juga semangat bahwa kita ini betul-betul pengen segera memperbaiki supaya cepat dipakai oleh CKL-nya tadi. Kalau mereka nunggu kan juga nggak berjualan, tidak keluar semuanya nanti. Ya sekarang sudah masuk, perbaiki semuanya. Yang mau nyumbang sekarang dulu sering lewat di pasar Minggu, tengah jalan, pinggir jalan, semuanya untuk disampaikan. Tunggu sampai 6 bulan sampai setahun. Tunggu, satpol nunggu sekarang. 24 jam. Apa? Honornya MRT, Bapak Ibu mungkin belum banyak yang tahu. 4 tahun yang lalu. Mimpinya sebenarnya sudah 24 tahun yang lalu. Monorail itu 14 tahun yang lalu. Saya tadi pagi kan ada meeting dengan gubernur-gubernur se-Asia. Saya deg-degan. Saya ngerti Singapura sudah punya, Kuala Lumpur sudah ada, Bangkok sudah ada. Padahal perencanaannya Malaysia, Bangkok itu duluan kita, perencanaannya loh ya, duluan kita. Kalau Singapura lebih dulu dengan kita, tapi yang lain. Saya tanya lagi, saya deg-degan pagi tadi saya makan pagi dengan Gubernur Hanoi. Hanoi gimana untuk transportasi massal? Saya deg-degan kalau dia punya dulu, kalah kita. Ternyata kita sudah merencanakan, tapi akan kita bangun kira-kira tahun 2017. Wah, Jakarta selamat. Paling tidak, terus saya ngomong, kalau Jakarta nanti 3 tahun lagi monorail kita sudah selesai. Dan MRT-nya ya nanti 5-6 tahun lagi juga sudah, insya Allah sudah selesai. Nih gambarnya dulu nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau ketemu tamu-tamu dari luar itu kan juga malu. Hotel Four Seasons ya nggak kerasa, tapi begitu Bapak ke Penjaringan, ke Pluit, ke Muara Baru, ke Cakung, ke Cilincing, ke Pademangan, ke Karet, nanti disebut semuanya kan 360 tempat. Ada ini masih seperti ini, artinya apa? Ini betul gapnya tuh lebar sekali, betul lebar sekali. Bapak Ibu dari sini silakan ke Penjaringan, ke kanan kiri Waduk Pluit, bisa nangis Bapak Ibu, nangis betul nangis. Atau ke Tanah Tinggi yang agak dekat, nangis Bapak Ibu semuanya. Nangis. Dari sini tapi langsung ke sana, jangan belak-belok kemana. Birokrasi itu merampok semuanya, sehingga pagernya dibuat tinggi-tinggi sekali, ruwet, saling bertindih bertumpuk. Saya merasakan 8 tahun di Solo, di sini juga sama saja, pusing kita saya memikir prosedur. Nggak ngerti, mestinya prosedur yang dibuat prosedur tinggi-tinggi, pagernya juga duitnya hilang semua aja kok. Loh kalau pagernya dibuat tinggi kemudian duitnya nggak hilang boleh? Ngapain? Dibolongi juga hilang. Menurut saya prosedur dibuat sederhana mungkin. Tetapi pengawasannya BPKP itu pengawasan lapangan yang diperkuat lapangannya, controlling lapangannya, bukan prosedurnya. Karena apa? Ini perubahan global, perubahan nasional kan cepat sekali kan. Kalau kita dibatasi oleh ini, bingung ada keadaan perubahan-perubahan yang mendadak. Karena semua orang takut prosedur, takut memutuskan. Pada gelombang perubahan udah cepat banget. Terlambat kita nanti bisa terlambat memutuskan. Bisa terlambat gara-gara prosedur yang bertumpuk-tumpuk itu. Kalau bisa nanti presidennya siapa pun kita hapusin aja. Ya dihapusin, dibuat sistem yang sederhana yang baik. Semuanya bingung kok, birokrasi kita disuruh ngejar. Ini harus cepat loh, 2 bulan. Nunggu 2 tahun Pak, prosedurnya Pak, ini Pak. Ada undang-undang ini, ada perpres ini, ada PP ini, ada permen ini. Permen bukan permen ini.
peraturan menteri, enggak, karena kemudian belum terbiasa karena saya pernah di permen apa Pak? Permen itu peraturan menteri, belum nanti di lokal ada lagi perda, pergub. Sudah orangnya hilang, kita baru ketemu jurusnya. Nah, ini hal seperti ini saya kira ya lapangan yang harus kita buka lah kalau kita harus ngomong apa adanya. Ini baru yang di Marunda, belum yang rusak-rusak di Cakung, di Cengkareng, di Pinus, Elok. Semuanya keadaannya sama, kosong, pintunya hilang, klosetnya hilang, jendelanya hilang. Menurut saya, kontrol di lapangan ini memang harus diperkuat. Apakah lurah melayani masyarakat? Apakah camat melayani masyarakat? Apakah masyarakat sudah dilayani? Ya harus kita cek, sampling saja. Saya setiap minggu paling tidak 2-3 kali pasti ke kelurahan, pasti ke kecamatan. 2-3 kali pasti saya ke puskesmas, rumah sakit pasti, karena saya cek. Saya ingin cek, dan ngeceknya jangan ke petugasnya, ke masyarakatnya. Gimana? Kamu sudah nunggu di sini berapa jam? Mohon maaf apabila yang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih. Maju ke depan untuk penyerahan plakat karya. Penyerahan plakat oleh Bapak Sugeng Saryadi kepada Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan penyerahan karikatur. Dan yang terakhir adalah penyerahan Widodo. Pemenangnya adalah Bapak Anies Baswedan. Kepada Bapak Anies Baswedan kami mohon untuk kesediaannya maju ke depan. Dan Bapak Fadil Rahman kembali untuk penyerahan piagam dan suatu mulia ia dianugerahi William P. Cole III, Fellow di Maryland School of Paris Ben. Adalah KPK, Mahkamah Konstitusi, Polri, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Lembaga KPK sudah 3 kali memenangkan award pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengumuman pemenang Sugeng. Tokoh kepemerintahan terbaik. Nominasinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Pratama, Joko Widodo, Mahfud MD, Dahlan Iskan. Pemenangnya adalah Bapak Joko Widodo. Kami mohon untuk Bapak Joko Widodo bisa maju ke depan, dan Bapak Sugeng Saryadi, Bapak Fadil Rahman juga untuk menyerahkan trofi dan juga piagam kepada Bapak Joko Widodo. Jokowi kalahkan SBY. Jokowi kalahkan SBY. Kayak dia yang jahil lah. Kalau Jimmy Imam kalahkan SBY. Itu Anas di Banjar. Iya, ini tambahan untuk pemenang lomba esai adalah Muhammad Erton Arsifiali,
mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina dengan judul kepada kesediaannya, kami persilakan untuk pagi, sore, siang, juga sampai selesai. Sudah mentenggoni tadi. Oh iya. Kan nanti ya. Balik kanan Pak, balik kanan. Jalan Pak. Pak Joko balik badan. Kanan Pak. Arsitek lanskap siapa ya? Pak Joko, Pak Menteri ada penghargaan kategori negara. Gimana perasaannya? Namanya Pak? Ya, biasa aja. Biasa aja Pak. Yang biasa. Saya tadi ke sini suruh bicara, nggak tahu kalau diterima. Bapak tadi di pidato sudah mengkritik pemerintah secara langsung Pak. Mengkritik apa? Loh, saya ngomong. Maka ini artinya sudah persiapan Siap Pak Nggak jadi ngomong presiden. mengenai itu loh, kok melayani tadi. Mas satu dong Pak soal poros tengah Pak. Tahu lah, urusan saya urusan Tanah Abang. Urusan saya itu mengawal progres, mengawal program yang sekarang sedang berjalan. Jangan ditanyakan mengenai poros tengah, mengenai capres, mengenai survei, mengenai survei. Itu kan ada info katanya Bapak mau dipasangkan dengan Pak Mahfud MD ini. Apanya? Saya itu urusannya urusan Jakarta, urusan yang lain-lain tanyakan ke Ketua Umum, Ibu Mega. Tapi siap nggak Pak kalau dicalonkan? Siap kalau dicalonkan? Siap ke Tanah Abang, siap ke Pluit, siap ke Waduk Riario. Tapi siap nggak Pak? Kan sudah saya bilang siap ke Waduk Riario, ke Tanah Abang, ke Blok G. Pak, jawaban Budiono soal bagian dari pencitraan juga ya Pak? Jawaban Nggak tahu. Oh enggak, kalau saya ya kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat ya kita terima. Tapi saya sampaikan kan mestinya pemerintah itu mendorong transportasi yang murah, transportasi massal murah, transportasi umum yang murah, bukan mobil yang murah. Apanya? Nggak ngerti. ada kebijakan DKI Pak? Mau kebijakan apa? Kena banjir? Ya. ERP, itu kalau transportasi massal kita sudah siap, bukan belum siap. Busnya juga belum cukup, monorelnya belum jadi, MRT-nya belum jadi. Ya, tapi kita percepat. Tapi udah kedaulatan dulu. Cukup. Infonya udah ada keluar lagi dibangun. Pak Tasikin mau nah, ini aja Pak Jokowi. Tadi Bapak bilang tahun 2014 targetnya 2014 targetnya APBD akan jadi sekitar 68 triliun Pak. Itu bulannya berapa aja? Kalau kita ini baru berbicara meningkatkan income seperti apa kan belum disusun. 2014 kan masih jauh kan, nanti pengajuannya kira-kira bulan-bulan Oktober belum, jadi nanti akan kita pakai memang untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan macet banjir. Kira-kira itu untuk beli bus yang nanti langsung beli aja 3.000 bus, 1.000 bus, busway-nya 1.000, sedangnya 3.000 misalnya.
Terus satu lagi, tadi kan Bapak bilang kalau untuk di Blok G katanya salah satu cara marketing Bapak tuh menyediakan mobil untuk para pengunjung. Kalau di tempat lain kayak misalnya di Pasar Gembrong Cipinang besar atau iya, bisa aja nanti semua pasar tradisional bisa aja diberi hadiah seperti itu. Tapi lihat dulu satu tempat aja belum dilihat. Saya tuh biasanya memberi contoh dulu satu, dikoreksi, dievaluasi, benar, baru dilaksanakan di tempat yang lain. Jadi di tempat lain rencananya malah ada upaya marketing Pak ya? Bentar Pak. Bapak, I love you Bapak. Kalau presiden. Ayo Pak. Tunggu, Pak. Masih berdiri.